saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mau memulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita renungkan seberapa besar kita kenal Tuhan. Saat ini saya mau ajak jemaat untuk sama-sama serukan pada Tuhan dari hati kita yang terdalam. Tuhan, ku ingin lebih lagi dalam mengenal-Mu. Ku ingin lebih lagi bertumbuh dari pengenalan akan Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan, bila ku buka mataku, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab kami ini penyembah-penyembah-Mu, Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih mengenal-Mu lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Januari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa
Pembacaan kita terambil dari Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi demikian. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Mari sekarang kita mau bersyukur atas kasih Allah yang tak berkesudahan di hidup kita. Bahkan di tahun yang baru ini, kasih Tuhan masih mengalir dalam hidup kita. Mari kita menari dan memuji Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sebab kami punya Allah yang benar, kami tidak akan takut. Katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan melangkahku tinggi. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah.
batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu, kau menjadi hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau diam di hadirat Tuhan, kita mau duduk dekat di kakinya, kita mau dengar suara Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasa
mau lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Mari kita mau sama-sama katakan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan pada dari dua minggu yang lalu. Dan pada minggu ini saya akan mengambil tema yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari rumah masing-masing. 2 Petrus pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di minggu yang ketiga di bulan Januari ini kami boleh kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memasuki tahun 2021 ini dalam penyertaan Tuhan, dan kami percaya terus tangan-Mu menggandeng kami. Beri hikmat-Mu Tuhan dan pengertian-Mu supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan pelaku-pelaku kebenaran. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, supaya setiap kami semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan bersama, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 2 minggu yang lalu saya membawakan firman Tuhan dengan tema Grow in Grace atau bertumbuh di dalam anugerahnya. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian masih ingat, 2 minggu yang lalu saya membahas tentang 2 topik besar. Pada poin yang pertama, saya membahas perbedaan antara grace dengan mercy, kasih karunia atau anugerah dengan belas kasihan. 2 minggu yang lalu saya jelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang keberadaan kita sebagai orang berdosa, maka mercy atau belas kasihan adalah perbuatan Allah yang tidak memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Kita yang harusnya dihukum tetapi tidak dihukum, itu adalah belas kasihan Allah. Tetapi konsep kekristenan tidak berhenti sampai kepada mercy atau belas kasihan, tetapi kita juga mendapat anugerah Allah. Kita tidak hanya sekedar diampuni, tetapi kita juga disucikan, dikuduskan, bahkan diangkat sebagai anak-anak Allah, sehingga kita menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga.
Itulah kasih karunia atau anugerah yang kita terima. Di poin yang kedua, saya juga berbicara tentang anugerah umum dengan anugerah khusus. Anugerah umum adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang sebagai tanggung jawabnya sebagai Sang Pencipta kepada ciptaannya. 2 minggu yang lalu saya mengutip perkataan Tuhan Yesus yang menjelaskan bahwa Allah memberikan hujan dan matahari kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Nah, itu adalah anugerah umum, saudara. Tetapi anugerah umum tidak menyelamatkan. Karena itu kaitannya dengan kita orang yang berdosa, Allah memberikan kepada kita anugerah khusus atau special grace, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, 2 hal itu yang menjadi pokok bahasan saya pada 2 minggu yang lalu. Nah, dalam minggu ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 ini, yaitu kita tidak hanya berhenti sampai kepada pengenalan akan anugerah atau pengenalan akan kasih karunia, tetapi kita juga masuk di dalam, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, pengenalan akan Kristus ini menjadi inti dari kekristenan, saudara. Karena kalau kita tahu bahwa kata kekristenan atau Kristen itu berasal dari Kristus, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Awalnya ini adalah cemooh atau ejekan dari orang-orang yang membenci orang Kristen. Tetapi orang Kristen sendiri menanggapi penyebutan ini sebagai sesuatu yang membanggakan. Dan mereka berkata bahwa memang kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah Kristus kecil. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pengenalan akan Kristus menjadi inti dari kekristenan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat 2 hal tentang Yesus Kristus, yaitu Dia sebagai Tuhan dan Dia sebagai Juru Selamat. Mari kita mulai dengan poin yang pertama. Apa yang dimaksud bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bahasa sehari-hari, istilah Tuhan dengan Allah seringkali tidak dibedakan. Tetapi kalau kita mencermati Alkitab, kata Tuhan itu berbeda dengan kata Allah. Tuhan atau Lord, atau dalam bahasa Yunani adalah Kurios, dan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai. Sedangkan Allah atau God, dalam bahasa Yunani-nya adalah Theos, dan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Elohim. Nah, kata Allah sendiri itu berarti Dia yang disanjung atau Dia yang disembah. Tetapi kata Tuhan atau Kurios mempunyai arti yang berbeda, saudara. Kata Tuhan itu berarti Tuan di atas segala Tuan, atau yang Maha Tuan, atau Sang Penguasa, atau Sang Junjungan Agung. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, kata Tuhan itu adalah serapan dari bahasa Melayu. Istilah ini muncul pertama kali sekitar tahun 1700-an ketika ada seorang misionaris Belanda yang bernama Melchior Leitsdekker menerjemahkan Alkitab berbahasa Belanda dalam bahasa Melayu. Nah, Alkitab ini sendiri terbit pada tahun 1733, yaitu kira-kira 30 tahun setelah Leitsdekker meninggal dunia. Nah, untuk membedakan dengan istilah tuan yang dipakai secara umum seperti tuan rumah, tuan tanah, dan banyak istilah tuan-tuan lainnya, Leitsdekker menyisipkan kata atau huruf H di tengah kata tuan sehingga menjadi Tuhan. Yang artinya kembali tuan di atas segala tuan atau Lord of the Lord. Nah, itulah awal mulanya kata Tuhan itu muncul di dalam bahasa Indonesia, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, kata Tuhan ini juga rancu dengan kata Allah. Kalau kata Allah merupakan serapan dari bahasa Arab. Nah, untuk mempermudahnya, maka pengertiannya secara sederhana kira-kira sebagai berikut, saudara. Kalau Allah adalah kata yang mewakili Sang Pencipta, sedangkan Tuhan adalah kata yang mewakili Sang Penguasa.
Jadi saya ulang sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang pribadi yang mencipta. Sedangkan ketika kita berbicara tentang Tuhan, itu adalah pribadi sang penguasa. Nah, di dalam teologi Kristen, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kedua kata ini, baik Tuhan maupun Allah, merujuk pada satu pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia sebagai Allah, karena dia juga adalah sang pencipta. Dia adalah sang firman, pribadi yang kedua dari Tritunggal. Dan saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal pertama, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan dilanjutkan dengan kata bahwa segala sesuatu yang ada diciptakan bersama-sama dengan dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi Yesus sebagai sang firman adalah Allah yang mencipta. Tetapi di dalam karyanya di dunia, dia juga menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atau Tuhan di atas seluruh ciptaannya. Nah, beberapa kali Yesus mendemonstrasikan itu, saudara. Saudara bisa lihat ketika dia meneduhkan angin dan badai. Lalu ketika dia membangkitkan orang yang sudah mati, baik Lazarus maupun pemuda di Nain. Atau juga ketika dia mengampuni dosa orang. Nah, pada waktu itu Yesus sedang menunjukkan dirinya sebagai sang Tuhan atau pribadi yang menjadi Tuhan atas seluruh ciptaannya. Nah, di dalam Alkitab sendiri, orang yang pertama menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam perspektif yang benar adalah murid Yesus, salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Bapak Ibu sendiri juga mengerti bahwa ketika Yesus menampakkan diri yang pertama kepada seluruh muridnya, Thomas tidak hadir di sana. Nah, ketika Thomas diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Dia katakan, kalau aku belum mencucukkan jariku pada lubang yang ada di lambungnya atau yang ada di tangannya, maka sekali-sekali aku tidak percaya. Maka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 ayat 20 dan 28 dikatakan demikian. Kemudian ia atau Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Alkitab mencatat Thomas menjawab Yesus. Katanya, ya Tuhanku dan Allahku. My Lord and my God. Nah, pernyataan ini, saudara, sebanding dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu 4 ayat 11. Dikatakan demikian, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah kali pertama ada seorang manusia yang memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Allah dengan pengertian yang benar. Nah, tetapi masalahnya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak semua orang bisa menerima pernyataan ini. Misalnya ada seorang cendekiawan Muslim yang bernama Ahmed Deedat, saudara. Di dalam perdebatannya dengan seorang apologet Kristen yang bernama Anisoros pada tahun 1985, Ahmed Deedat mengatakan, ketika itu Thomas yang dikenal sebagai si peragu itu mengetahui bahwa Yesus berkata kepadanya, kemarilah, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Dan Thomas berkata dengan kagum, ya Tuhanku dan Allahku. Deedat mengatakan, apakah saat itu Thomas memanggil Yesus karena Yesus pemelihara dan Tuhannya? Tidak, itu adalah ungkapan kekaguman Thomas. Nah, mari kita cek, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah yang disampaikan Deedat ini punya dasar yang kuat? Nah, apakah pernyataan Thomas hanyalah ungkapan kekaguman, keheranan, atau keterkejutan? Memang harus kita akui, di masa kita saat ini penyebutan nama Tuhan untuk ungkapan kekagetan atau keterkejutan merupakan hal yang biasa dilakukan.
Kalau orang kaget, orang berbahasa Inggris seringkali mengatakan oh my God, atau anak-anak muda berkata OMG yang artinya oh my God. Tetapi kata oh my God di sini tentu tidak berarti bahwa sesuatu itu adalah Tuhan kita, tetapi hanya bentuk ekspresi kekagetan. Tetapi kita perlu menguji Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apakah orang Yahudi di Palestina pada abad pertama seperti Thomas itu memiliki kebiasaan seperti itu? Nah, jawabannya tentu tidak. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi sangat terikat kepada hukum Taurat. Nah, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 7 ada salah satu hukum yang mereka sangat pegang seumur hidup mereka, yaitu dikatakan demikian: jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi sudah hampir dipastikan bahwa Thomas menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukan ekspresi keterkejutannya atau kekagumannya, tetapi sungguh-sungguh dia mengakui bahwa Yesus adalah Sang Pencipta dan Sang Penguasa. Charles Haddon Spurgeon mengatakan sebuah kalimat yang bagus di dalam Expository Encyclopedia-nya. Dikatakan demikian, saudara. Pengakuan Thomas adalah pengakuan yang paling jelas dan sungguh-sungguh tentang kealahan yang sejati dan benar dari Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah hal yang tertinggi yang bisa dikatakan seseorang jika ia ingin menegaskan bahwa secara tak terbantah dan secara dogmatis bahwa Yesus memang adalah Allah dan Tuhan. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini diketahui oleh Thomas. Dan ia sebagai orang Yahudi tidak akan pernah menerapkannya kepada siapapun, kecuali ia yang ia percayai sebagai Allah. Memang tidak tercatat di Alkitab apa yang dilakukan Thomas setelah itu, saudara. Tetapi tradisi gereja mencatat bahwa setelah murid-murid berpisah karena penganiayaan, dikatakan bahwa Rasul Thomas itu pergi ke India, dan di sana ia mengabarkan Injil dan memberitakan dengan berani bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan adalah Allah. Dia konsisten dengan pengakuannya, saudara. Dan tradisi gereja mencatat pada akhirnya Rasul Thomas mati syahid dengan cara yang mengenaskan karena mempertahankan imannya itu. Jadi sekali lagi, pernyataan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku itu bukanlah sebuah ekspresi keterkejutan atau kekaguman, tetapi sungguh-sungguh ekspresi tertinggi yang menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Allah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, itu juga yang dipegang oleh murid-murid, rasul-rasul, bahkan bapak-bapak gereja setelah rasul-rasul. Kalau kita melihat di dalam salah satu bagian di dalam pengakuan iman Nisea yang dilakukan pada tahun 325, dikatakan demikian: aku percaya kepada satu Allah dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Allah yang sejati dari Allah sejati yang demi keselamatan kita menjelma menjadi manusia dan bangkit pula pada hari yang ketiga dan akan datang untuk menghakimi. Jadi pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu terus dikembangkan, dipercayai, diimani dan dikembangkan oleh rasul-rasul dan murid-murid setelah itu, saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, itulah poin yang pertama, saudara, bahwa ketika kita berbicara Yesus sebagai Tuhan, artinya dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, baik di dalam semesta ini maupun di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang dimaksud bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Nah, ternyata saudara ada kaitan yang erat dengan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan keselamatan itu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma
yaitu tercatat di dalam Roma 10 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juru selamat adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Istilah ini sangat erat kaitannya dengan teologi kekristenan, saudara. Tapi sebetulnya istilah ini juga dipakai pada zaman Perjanjian Lama. Karena mereka, umat Israel, juga menanti-nanti perjanjian yang akan digenapi oleh Allah, yaitu bangsa Israel menanti-nanti pada suatu hari akan lahir dan datang seorang juru selamat, atau dengan istilah mereka disebut Mesias, yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan baik bangsa Babel maupun bangsa Romawi dan masalah-masalah lainnya. Jadi dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel pun juga menunggu-nunggu datangnya sang juru selamat. Nah, setelah kenaikan Yesus ke surga, saudara, inilah yang terus dikemakan oleh murid-murid. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, murid-murid Yesus, rasul-rasul ini dengan tegas menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain dari nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat, yaitu menyelamatkan seluruh manusia yang berdosa, yang diakibatkan oleh dosa asal, yaitu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, tugas tersebut digenapi oleh Yesus pada saat Ia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kemudian pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian. Nah, kebangkitannya ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Ia telah menang atas kuasa maut. Dan lalu kemudian Yesus naik ke surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita, yaitu mati sebagai anak domba Allah karena dosa-dosa kita. Nah, itulah sebabnya Ia menyebut dirinya sebagai juru selamat. Kini kita belajar, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang dimaksud Yesus sebagai juru selamat. Tentu ada banyak hal. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar 3 hal. Apa yang dimaksud Yesus sebagai sang juru selamat. Yang pertama, saudara, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, hukuman kekal adalah upah bagi orang yang berdosa. Nah, Yesus mati di atas kayu salib dan menderita menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Sehingga saudara dan saya tidak harus menanggung penghukuman atas dosa-dosa kita. Nah, melalui kematian Yesus di atas kayu salib itu, Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itu poin yang pertama, saudara. Yesus disebut juru selamat karena Ia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, poin yang kedua, mengapa Yesus disebut juru selamat? Karena Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Ayatnya terdapat dalam Roma 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, kata Rasul Paulus. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Dalam bagian ini, saudara, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dengan jujur mengakui bahwa dosa itu mempunyai kuasa yang sangat membelenggu kita.
dia juga menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kuasa dosa tersebut. Tetapi Rasul Paulus menyadari juga bahwa Yesus Kristuslah yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Kemenangan Yesus di atas kayu salib membuat orang Kristen mendapat kemenangan atas dosa. Dan karena kuasa Yesus di dalam diri orang percaya, sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat 24 dan 25, tertulis demikian, "Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Allah oleh siapa, saudara? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu poin yang kedua, saudara. Yesus disebut juru selamat karena dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Nah, poin yang terakhir, mengapa Yesus disebut juru selamat? Yang pertama, dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dan yang ketiga, Yesus menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Kalau kita mau jujur, kita semua menyadari bahwa kita itu menyukai dosa. Dan seringkali kita mencari jalan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Bisa juga dosa mencuri, berbohong, dosa seksual, dan banyak dosa yang lain, saudara. Itulah kehidupan orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, sebagai orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita harus berbeda. Nah, kita memiliki hati nurani yang baru. Kita rindu melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku." Rasul Paulus sangat menyadari bahwa kecenderungan dagingnya adalah melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus Kristus memerdekakan dia dari perbuatan dosa. Kalaupun seandainya dia bisa jatuh ke dalam dosa atau melakukan perbuatan dosa, tetapi dia tidak tinggal di dalam dosa. Demikian juga dengan saudara dan saya, saudara. Kita tidak imun. Ada saat-saat tertentu kita masih jatuh di dalam perbuatan dosa. Tetapi ketika ada Yesus Kristus dalam hidup kita, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak menikmati kehidupan di dalam dosa tersebut. Tetapi kita rindu untuk hidup di dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Yesus membawa kelepasan bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Nah, 3 hal ini, saudara, kita perhatikan bahwa mengapa dia disebut Juru Selamat? Karena dia melepaskan kita dari kuasa dosa. Dia melepaskan kita dari hukuman dosa. Dan dia melepaskan kita dari perbuatan dosa. Nah, mari kita simpulkan 2 poin ini, saudara. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai Tuhan, yaitu mempunyai arti bahwa dia adalah penguasa yang dipertuan Sang Junjungan Agung kita. Alkitab menyatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu sebagai Tuhan atau Sang Penguasa Mutlak, supaya dalam nama Yesus dan dalam keberadaannya sebagai Sang Penguasa Mutlak itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah Sang Junjungan Agung kita. Nah, Yesus sebagai Juru Selamat, yaitu Alkitab menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa dan memberontak terhadap Allah. Nah, sebagai akibat dari dosa itu, manusia pantas menerima murka dan penghukuman Allah.
Hukuman yang pantas bagi dosa melawan Allah adalah hukuman yang kekal. Itulah sebabnya kita membutuhkan juru selamat, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yesus Kristus datang ke dunia dan mati menggantikan kita. Kematiannya adalah pembayaran yang pantas untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, dengan demikian bahwa cara kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan atau sebagai Sang Tuan atau junjungan agung dalam hidup kita, yaitu kita menyadari bahwa kita bukan milik kita lagi. Kita adalah hamba dari Sang Tuan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu perbuatan kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita harus dikuasai oleh pikiran dan perasaan dari Sang Tuan itu. Dan yang kedua, Yesus adalah juru selamat, yaitu satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari perbuatan dosa, dan dari kuasa dosa. Sehingga saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami tidak hanya kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami kembali berbangga dan melihat ada anugerah yang besar bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup kami bukan milik kami sendiri Tuhan, tetapi hidup kami adalah milik-Mu, Sang Tuhan itu. Dan biarlah Engkau bertahta dalam kehidupan kami, sehingga tindakan kami, perilaku kami, pikiran kami, semua adalah perilaku tindakan yang menyenangkan dan memuliakan Sang Tuhan itu. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidup kami. Engkau menebus kami dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, dan dari perbuatan dosa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau bersama-sama terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, kita akan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia,
dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam Kristus dan gerejanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam keluargamu, dalam usaha dan pekerjaanmu, dalam studimu. Engkau diberi kesehatan kekuatan oleh Tuhan dan seumur hidupmu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi. Adanya ku beri pujian Bapa, Anak, dan Roh Suci. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Berikut adalah Warta Jemaat GKM Anugerah 17 Januari 2021. Ikuti terus ibadah online GKMI Anugerah dengan tema seperti berikut. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Hai adik-adik Anugerah Kids, jangan lupa ada sekolah minggu online dengan tema I'm Special hari ini jam 10 pagi. Teman-teman Anugerah Teens, jangan lupa hari ini jam 10 ada persekutuan di Zoom meeting Understanding God's Greatest Gift. Pokok doa. Berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang dalam proses pemulihan. Bapak Budiono, Ibu Debbie, Ibu Cap Duokntien, Ibu Yang, Ibu Lisiana, Ibu Tan Sotian. Kiranya Tuhan Yesus akan sembuhkan dan diberkati proses pengobatan yang sedang dijalankan. Berdoa bagi anak-anak kita dari SD sampai SMU yang sudah mulai sekolah secara daring. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka sukacita dan semangat di dalam belajar. Doakan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air serta bencana alam gempa bumi di Sulawesi Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan doakan juga untuk proses evakuasi dan pemulihan yang sedang diupayakan. Kiranya dapat berjalan dengan baik. Berdoa bagi pemerintah dalam upaya menekan laju penularan virus COVID-19 melalui PSBB, batasan kegiatan masyarakat, distribusi vaksin,
kiranya dapat didukung oleh segenap masyarakat melalui perilaku yang disiplin serta menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKM Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKM Anugerah mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anugerah Worship Ministry mengucapkan Happy Sunday!